Halo semuanya, perkenalkan nama saya Redina Noviantis Temorang dari kelas 12 IPA 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks editorial. Sebelum saya menjelaskan tentang teks editorial, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yang pertama, definisi teks editorial. Teks editorial adalah teks yang berisi pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu isu atau masalah aktual. Isu bisa meliputi masalah politik atau masalah sosial, juga masalah ekonomi. Fungsi teks editorial adalah untuk memengaruhi dan meyakinkan pembaca. Oleh karena itu, teks editorial bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca terkait suatu isu atau masalah yang terjadi di kehidupan. Bahkan, terkadang teks editorial mampu untuk menggerakkan pembaca untuk bertindak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur teks editorial. Struktur teks editorial ada 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Itu adalah berisi sudut pandang penulis terhadap permasalahan yang diangkat, berupa pernyataan atau teori yang akan diperkuat oleh argumen. Yang kedua, argumentasi. Bentuk alasan atau bukti yang digunakan untuk memperkuat pernyataan tesis bisa berupa pernyataan umum, data hasil penelitian, pernyataan para ahli, atau fakta-fakta yang dapat dipercaya. Yang ketiga, penegasan ulang pendapat, berisi penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang oleh fakta-fakta dalam bagian argumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan ada 6, yaitu yang pertama, kata ganti tunjuk. Merujuk pada waktu, tempat, peristiwa, atau lainnya menjadi fokus ulasan. Yang kedua, konjungsi kausalitas. Misalnya sebab, karena, oleh karena itu, jika, dan maka. Yang ketiga itu kalimat fakta. Kalimat didukung dengan data kuantitatif, menyatakan kejadian yang telah terjadi, objektif, dan teruji kebenarannya. Selanjutnya itu ada kalimat opini, merupakan kalimat opini pribadi sang penulis, bisa benar ataupun salah. Yang kelima adalah kalimat retoris. Kalimat retoris merupakan kalimat tanya yang tidak memerlukan jawaban. Dan yang terakhir adalah kosakata populer, merupakan kata populer yang dicantumkan agar mudah dipahami pembaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh teks editorial yang saya buat. Selanjutnya adalah contoh teks editorial yang saya buat berjudul Mie Sedap Mengandung Pestisida. Yang pertama saya akan menjelaskan strukturnya. Pengenalan isu. Pengenalan isu terdapat di paragraf pertama, menjelaskan tentang arti dari mie sedap dan mengapa masyarakat Indonesia mengonsumsi makanan cepat saji. Yang kedua, argumentasi. Argumentasi terdapat di paragraf 2 dan 3, menjelaskan tentang otoritas keamanan pangan Hong Kong yang menemukan kandungan pestisida pada sampel mie. Yang tiga, penegasan ulang. Penegasan ulang terdapat di paragraf 4, menjelaskan tentang pendapat sang penulis terhadap mie instan tersebut dan memberikan kesimpulan terhadap isu tersebut. Saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan dari teks editorial mie sedap mengandung pestisida. Yang pertama itu adalah kalimat retoris. Kalimat retoris terdapat di paragraf pertama, kalimat terakhir, yaitu apakah masyarakat Indonesia masih ingin mengkonsumsi makanan cepat saji itu setelah tahu kebenaran ini. Yang kedua, kata populer. Kata populernya ada 2, yaitu Korean spicy dan juga kanker. Struktur selanjutnya itu konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ada 2, yaitu karena dan akibatnya. Selanjutnya, fakta. Fakta terdapat di paragraf 2 dan 3. Yang di paragraf 2 adalah otoritas keamanan pangan Hong Kong menemukan kandungan pestisida pada sampel mie, paket bumbu dan bubuk cabai produk mie sedap varian Korean spicy. Dan yang di paragraf 3 itu adalah Badan Internasional untuk Penelitian Kanker menegaskan bahwa makanan yang mengandung pestisida boleh dikonsumsi asalkan tidak berbahaya bagi kesehatan. Lalu ada kalimat opini. Kalimat opini yang terdapat di paragraf ketiga, kalimat terakhir, yaitu meski demikian, kita sudah tahu bahwa pada setiap produk mie instan pasti terdapat bahan kimianya. Dan yang kaidah terakhir itu adalah kata penunjuk. Kata penunjuknya adalah ini dan tersebut. Sekian penjelasan tentang teks editorial dari saya. Terima kasih.